Suara Wong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di channel Suara Wong Desa. Wong Desa yang ingin ikut berbicara, ya walaupun suaranya sumbang, walaupun tidak ada yang mendengar, ya, tapi ya minimal saya ingin ikut menyumbangkan pikiran, ya, menyumbangkan pandangan, ya walaupun banyak yang tidak setuju mungkin, tapi ya tidak apa-apa, ya karena memang kita tahu bahwa di negara kita adalah negara demokrasi, jadi kita bebas berbicara, tetapi bebas terbatas, ya. Jangan saya mengkritik Anda marah, giliran Anda mengkritik seenaknya wudeli dewi. Nah itu menurut saya kurang bijak, ya. Oke para sedulur, hari ini saya akan mengkritisi, ya, sebuah stasiun televisi, ya, yang bernama Metro TV, ya. Hampir setiap hari saya menonton, ya, itu kok isinya itu ghibah gitu loh. Jadi sesuatu yang kecil menjadi besar, sesuatu yang tidak ada diada-adakan gitu. Seperti mengatakan Pak Jokowi merusak demokrasi, Pak Jokowi merusak, maunya macam-macam lah. Kejelekan-kejelekan itu diungkap semua. Ini kenapa gitu loh? Kita semua tahu, ya saya ini lepas dari dukung ACPCC, ya. Ini kita bicara tentang prestasi Pak Jokowi. Kita semua tahu, dunia mencatat, ya, memang ada sebuah menurut saya sebuah kemirisan, ya, karena seorang presiden yang dunia, terutama dunia barat itu bangga. Bahkan negara-negara tetangga kita seperti Brunei, Malaysia, apalagi anaknya Raja Brunei pun bangga dengan Jokowi. Nama dia di dunia diperhitungkan. Tapi kenapa di negaranya sendiri itu banyak orang-orang yang mencemooh gara-gara pilihan presiden, gara-gara cara pandangnya berbeda. Nah ini kan terlihat sekali, ya, bahwa SDM-nya terlihat sekali gitu loh. Bahwa ternyata orang Indonesia itu masih banyak yang bodoh, banyak, ya, yang goblok-goblok itu banyak, yang gampang termakan berita hoax itu banyak, berita dari YouTube dia dengarkan langsung percaya itu banyak, ya. Ya walaupun yang pintar-pintar pun banyak, yang intelek-intelek pun banyak, tetapi yang pintar-pintar itu pun terkadang tertutup matanya hanya karena pilpres. Orang-orang pintar bisa menjadi bodoh hanya gara-gara mendukung si A, si B, si C. Nah ini yang terjadi saat ini, ya. Jadi sekali lagi bahwa Metro TV ini, ya kita tahulah Metro TV itu milik siapa, ya. Metro TV ini miliknya Pak Surya Paloh. Dan kita tahu bahwa beberapa menterinya dari Pak Surya Paloh itu adalah orang-orang yang terjerat korupsi. Dan terjeratnya itu bukan karena Pak Jokowi, bukan karena pemerintahan sekarang, karena KPK yang mengambil gitu. KPK yang mencomot, KPK yang menetapkan ketentuan itu. Nah dari situlah timbul kebencian-kebencian gitu kan. Apalagi kita tahu bahwa Pak Surya Paloh itu Pak Surya Paloh mendukung Pak Anies Baswedan. Coba saja Anda tonton TV, Metro TV, ya. Isinya itu kalau bisa itu ingin menghancur leburkan Pak Jokowi. Gitu loh. Dan sampai detik ini Pak Jokowi itu sebenarnya belum pernah, ya,
mengatakan mari kita dukung si A, mari kita dukung, tidak pernah. Kemudian dikait-kaitkan dengan simbol, dengan gestur. Pak Jokowi itu katanya mendukung si A. Aduh, gimana itu ya. Seandainya mendukung pun, undang-undang kan ada. Kemarin Pak Jokowi dihebohkan katanya melanggar undang-undang, melanggar hukum. Padahal yang ngomongnya adalah orang hukum loh. Heran saya. Kemudian Pak Jokowi mengambil kutipan undang-undang. Itu jelas ada. Pak Presiden itu boleh berkampanye, itu boleh mendukung, boleh. Undang-undangnya ada. Tapi orang-orang pintar itu masih aja mengambil dalih, tetap menyalahkan gitu loh. Karena memang dia tidak suka. Awalnya suka, kemudian berbeda pilihan, kemudian tidak suka. Nah inilah yang saya katakan orang bodoh kan begini. Pendidikannya tinggi, orang pintar-pintar, tapi ketika beda pilihan kok saling menjatuhkan, marah, jadi mengorek-ngorek kesalahan orang. Aduh, inilah yang saya katakan orang bodoh gitu loh. Saya katakan di Indonesia itu banyak orang bodoh tuh ini. Bukan berarti orang yang tidak, banyak yang tidak sekolah, enggak. Yang saya maksud kebodohan itu adalah orang-orang yang pintar tapi cara berpikirnya apa ya, pokoknya kalau tidak sesuai dengan pilihannya marah gitu. Urusan seperti itu. Ini kan apa ya, menjadi apa, lelucon menurut saya. Masa setiap 5 tahun kita mau berantem, setiap 5 tahun kita beda pandangan, yang tadinya bersatu jadi pecah. Ini apa-apaan gitu loh. Apakah ini yang dinamakan demokrasi baik itu seperti ini? Dari awal saya sudah sepakat dengan pendapat orang bahwa demokrasi itu bukan pilihan yang terbaik sebenarnya. Terbaik dari yang terburuk gitu loh. Kita tahu di mbahnya demokrasi Amerika itu cuman partai cuman ada 2 dia. Di Indonesia semaunya banyak. Nah, kenapa Amerika kok cuma mengambil 2? Dia tahu kalau banyak itu pasti banyak masalah, banyak problem. Makanya dia cuma 2 karena apa? SDM mereka sudah tinggi-tinggi gitu loh. Tidak seperti kita. Beda pilihan, jadi ribut, jadi saling korek mengorek. Wah, kesalahan, aduh, ini bagaimana gitu loh. Nah, Pak Jokowi ini jelas-jelas lurus, ya, tidak mendukung sana, tidak mendukung, mengarahkan ke sana, tapi digiring, diarah-arahkan. Ya kalau memang anaknya ada yang mencalonkan menjadi wakil presiden dan minta restu kepada orang tua, apa orang tua bilang jangan kan? Ya tidak. Pak Jokowi kan udah bilang dia merestui. Merestui itu bukan berarti orang harus dukung dia. Enggak, dia enggak mengarahkan orang untuk mendukung anaknya kok. Isunya yang beredar, Masya Allah. Bahkan dari orang PDI sendiri mengatakan Pak Jokowi minta 3 periode, yang minta itu Pak Jokowi. Itu kan hak mereka. Di masyarakat Indonesia bagian timur itu memang menginginkan Pak Jokowi 3 periode. Tapi Pak Jokowi mengatakan sendiri bahwa Pak Jokowi menolak karena apa? Undang-undang tidak ada. Undang-undang itu hanya merestui 2 periode. Pak Jokowi taat sama hukum dan undang-undang. Pak Jokowi sendiri yang begitu, saya dengar, ya. Kemudian pengamat bisa membelok-belokkan, anggota PD membelok-belokkan katanya Pak Jokowi yang minta, aneh. Seperti kemarin belum lama, Pak Jokowi kunjungan ke mana ya, Jogja apa kemana itu, bareng Pak Prabowo, dia makan bakso, itu sudah dikatakan Pak Jokowi pasti dukung Prabowo. Nah, padahal kan Prabowo kan dalam rangka sebagai menterinya. Misalnya dukung juga kan nggak apa-apa. Salahnya apa kan gitu. Jangan karena takut
suara mereka anjlok, jangan karena takut suara mereka nanti kegerus kalau Pak Jokowi ikut sehingga memfitnah yang enggak itu bagaimana gitu loh. Jadi ya sekali lagi bahwa saya menghimbau kepada masyarakat, ya kita berdewasa lah ya. Masa 5 tahun mau ribut terus, setiap 5 tahun kita ribut begini. Dan dulu Metro TV waktu Pak Surya Paloh mendukung Pak Jokowi 5 tahun yang lalu, Metro TV beritanya membela terus Pak Jokowi. Sementara sekarang beda pilihan, langsung berbelok menjelek-jelekan. Ini kan TV model apa gitu loh. Media berita harusnya lurus. Contohlah CNN, contohlah Kompas TV. Ya, jadi tidak terlalu lah tuh. Ya, ada TV-TV yang lain yang seperti News itu memang mendukung Pak Ganjar, tapi mereka tidak full menjatuhkan lawan, tidak. Kegiatan Pak Ganjar yang diangkat banyak di situ, di stasiun News itu seperti TV One juga kan miliknya Golkar, itu juga mengangkat kegiatan-kegiatan lebih banyak, itu tidak seperti Metro TV. Beritanya kok selalu menghantam, selalu menjelek-jelekan pemerintah. Apalagi Pak Jokowi dihabisi pokoknya. Ya mungkin ada dendam pribadi, nggak tahu ya Bang Surya. Tapi ya jangan begitulah, dewasalah gitu loh ya. Karena apa? Karena Indonesia itu sekali lagi saya katakan masih banyak orang bodoh. Masih banyak orang yang gampang termakan oleh berita-berita hoax. Anda mengeluarkan berita hoax, Anda mengeluarkan berita-berita miring, begitu masyarakat langsung percaya. Itu kan ghibah namanya. Jadi tolonglah ya. Anda tuh ingin berbangsa yang baik apa ingin berantem terus? Masa setiap 5 tahun kita mau begini, setiap 5 tahun mau begini, kan gimana gitu, capek kita ngeliatnya. Harusnya stasiun TV itu ya membuat dingin lah gitu. Nggak karena dia membela si A diangkat-angkat terus, si B dibanting-banting. Nggak begitu ya cara mainnya. Yang kasihan tuh rakyat yang bodoh-bodoh itu loh. Sekali lagi saya katakan bahwa rakyat kita tuh banyak yang bodoh, masih banyak. Walaupun yang pinter pun banyak, intelek itu banyak di Indonesia, tapi yang bodoh pun banyak. Jadi sekali lagi ya, saya sebagai wong desa, wong cilik ya, melihat kejadian-kejadian ini miris gitu loh. Terus mau jadi apa gitu loh? Kapan kita majunya? Kalau setiap 5 tahun ribut gara-gara cuman beda pilihan, kan aneh. Kalau keinginan saya, ya udahlah, milih siapa aja bebas, boleh. Nanti tanggal 14 Februari ke TPS untuk datang ke sana, nyoblos sesuai dengan pilihan hati. Selesai. Gak usah menjelek-jelekan Pak Presiden, gak usah menjelek-jelekan Pak Jokowi. Prestasi Anda tuh apa untuk negara ini? Pengamat itu. Pak Jokowi yang benar-benar sudah bekerja nyata. Ada kegagalannya diolok-olok, itu dikorek-korek, karena bagaimana gitu loh. Oke para sedulur, pada kesempatan malam hari ini atau hari ini, siang ini, terserah Anda nontonnya kapan, saya mengajak ya, mari kita dewasa dalam berpikir ya. Kalau Anda kurang dewasa, nggak usah nonton Metro TV, nonton yang lain saja, masih banyak televisi berita ya. Saya ngomong begini karena saya khawatir gitu loh, karena di lingkungan saya sendiri, di tempat kerja saya sendiri tuh sudah termakan semua. Kan repot nantinya gitu.
Hanya karena 5 tahun sekali begini kita berantem terus, kapan majunya gitu loh. Ini saya tidak apa ya, membuat sebuah ujaran kebencian, tidak ya. Saya hanya miris, hanya sebagai wong cilik ini bingung gitu loh. Ngerasain rakyat kita tuh kok begitu. Hanya karena 5 tahun sekali kok mau ribut, 5 tahun sekali ribut. Kapan kita majunya? Tujuan saya cuma itu. Makanya untuk meredam itu, tolonglah ya Metro TV ini untuk jangan menjadi TV Gibah Indonesia ya. Cuma karena mendukung satu pasangan, kemudian pasangan yang lain dibanting-banting, ya itu kan namanya nggak fair gitu loh. Kalau memang Anda mau menjadi stasiun televisi berita yang fair, tidak usah menjelekkan. Kalau Anda mengangkat kegiatan-kegiatan calon Anda, oke silakan gitu loh. Walaupun itu dikatakan juga nggak fair, nggak apa-apa. Jangan menjelek-jelekkan. Siapa yang tidak suka kalau ada orang menjelek-jelekan Pak Jokowi itu? Dia itu presiden saya kok, presiden terpilih. Dia bekerja benar buat rakyat, membangun negara. Orang-orang luar negeri itu tahu, semua menghargai, semua kagum sama Pak Jokowi. Kok bangsanya sendiri malah mengolok-ngolok gak karu-karuan. Tinggal nunggu berapa bulan aja udah nggak sabar, ada yang menurunin lah mau apa. Ini kan kebangetan orangnya. Goblok kok, terlaluan gitu loh. Oke, warga mungkin sekian dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Lain waktu kita sambung kembali. Mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang tersinggung. Sekali lagi bahwa saya tidak menyampaikan ujaran kebencian, tapi saya sebagai wong desa prihatin atas kejadian-kejadian yang ada di negeri ini ya. Saya ingin semua itu damai. Saya ingin Metro TV itu fair gitu. Jangan menjelek-jelekkan. Ingin saya seperti itu. Saya ingin bangsa ini damai gitu aja. Saya tidak mau setiap 5 tahun ribut, 5 tahun ribut. Apakah gara-gara demokrasi mau seperti itu? Apa kita menyalahkan demokrasi? Menurut saya tidak. Yang salah itu orangnya. Pada bodoh, pada goblok itu orang-orangnya itu. Oke, sedulur. Sekian dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.